Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Alhamdulillah hari ini kita podcast kembali dan kali ini bersama Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Nah ini kan banyak yang bertanya, kok kenapa disebut sementara sih? Karena sesuai prosedurnya harus ditetapkan dulu kan secara definitif dan itu prosesnya panjang banget tuh, harus ada rekom dari partai ya, dari partai pusat ya Bu. Betul. Ya. Jadi nanti setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi baru akan dilaksanakan pelantikan yang definitifnya. Tapi insya Allah tetaplah Bu Pera orangnya. Amin. Bu Pera yang mana sih, kita kenalkan terlebih dahulu. Ini Ibu Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rejang Lebong telah bersama saya. Selamat datang Ibu Pera. Iya, selamat sore. Selamat sore. Ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Baru bertugas belum sampai sebulan ya Bu ya, belum genap sebulan. Ini aktivitasnya padat banget, luar biasa. Sehari itu saya lihat kalau nggak salah lihatnya sudah di sini. Gimana tuh Bu ngaturnya, ngatur jadwalnya? Yang penting kita siap ya. Siap, dan waktu kita emang sudah kita atur. Jam sekian pokoknya harus Siap pokoknya ya Bu ya, fisik gitu. Fisik sudah harus. Udah yang paling utama ya itu ya. Kalau kita udah merasa capek, lesu, ya nggak bisa jadi akhirnya. Kaget nggak Bu, dari sebelum menjadi anggota DPRD tiba-tiba sekarang, tadinya Ibu wira swasta kan Bu, iya, yang betul. Ngurusin bisnis aja, mungkin lebih banyak di toko atau di rumah, terus sekarang tiba-tiba harus kesini, undangan setiap menit tuh masuk terus tuh Bu. Kaget nggak Bu? Kalau kaget, nggak begitu kaget karena dalam setahun ke belakang saya sudah menjalani itu. Oke. Iya, jadi memang sudah antisipasi. Biasanya kalau undangan itu fullnya di Jumat, Sabtu, Minggu. Betul. Iya, jadi untuk Senin, Selasa, yang hari berikutnya kita sudah tahu ini mungkin ada dadakan atau apa. Yang penting kita harus stay aja. Tapi yang jelas walaupun tidak jadi anggota dewan juga Ibu memang lumayan aktif ya Bu ya, terutama di umbung-umbung kalau kata. Umbung, iya. Umbung tuh kalau di sini namanya kayak pesta gitu, masak-masak. Hajatan, gitu, itu baik suka dan duka ya. Iya, melayat. Kita usahakan itu kita hadir. Ya. Iya, benar. Oke, dari tadi kita langsung aja nih sama Bu Waka, tapi kita belum berkenalan nih sama Ibu Pera. Bu Pera ini beliau bernama lengkap Pera Haryani SE. Mungkin kalau orang di Curug lebih kenal dengan nama Pera Bangunan. Ya, betul, selama ini Pera Bangunan. Karena nama tokonya ya. Jadi Ibu Pera ini merupakan salah satu wakil perempuan dari Partai Gerindra dan juga merupakan ketua PIRA ya Bu ya? Iya, betul. PIRA adalah Perempuan Indonesia Raya. Perempuan Indonesia Anak Raya. dari Partai Gerindra ya. Nah, jadi ketua perempuan-perempuannya Gerindra nih. Ibu, apa sih yang bikin Ibu tertarik di bidang politik? Padahal Ibu udah lumayan sukses lah kalau di bidang bisnis, Bu. Ya itu salah satunya karena kita udah sukses di bidang bisnis. Jadi kita ingin memperlebar lagi di bidang politiknya. Ya, yang pasti itu kan finansialnya mendukung. Betul. Iya. Di Rejang Lebong ini kan sendiri banyak isu Bu, isu-isu kemasyarakatan, baik itu di bidang pendidikan, kesejahteraan, terus di bidang perekonomian, obrolan-obrolan masyarakat, mungkin keluhan-keluhan pedagang gitu. Hal yang paling menarik bagi Ibu sehingga membuat Ibu terpikir untuk wah saya harus berbuat sesuatu nih untuk membantu masyarakat. Apa nih Bu yang paling ingin Ibu wujudkan nih ketika Ibu menjadi anggota dewan? Iya, yang pasti kalau sudah menjadi anggota dewan berarti kan kita udah menjadi perwakilan rakyat. Ya, jadi kita harus dekat selalu dengan masyarakat. Betul. Dengan rakyat. Yaitu karena apa, mereka jadi tidak ada, saya mau mencerminkan mereka tidak ada jarak antara wakil rakyat dengan dengan anggota dewannya dengan rakyatnya. Betul. Jadi mereka lebih dekat dan mereka juga bisa langsung menyalurkan aspirasi mereka, bisa langsung menyalurkan keluh kesah mereka.
Betul, Iya. betul. Jadi Ibu kemarin dari Dapil 4 ya Bu, iya. Dapil 4 itu meliputi kecamatan 3 kecamatan, Curup Tengah, Curup Timur, dan Curup Selatan. Selatan, luar biasa. Ibu pertama kali terjun di kontestasi politik dan Ibu langsung dapat posisi lumayan. Jadi wakil Alhamdulillah ya. ketua, luar biasa. Iya. Jarang seorang perempuan yang memenangkan pertarungan nih istilahnya Bu ya. Oh iya. Apalagi Dapil 4 itu terkenalnya kalau di bahasa politik untuk di Apa Curup itu? itu lokasinya perang bintang Bu. Jawara-jawara politik di Curup kalau udah masuk Dapil 4 wah Empat ngeri ya. itu Bu. Ngeri ya katanya, dapil harimau katanya ya. Iya, Dapil Harimau. Tapi Jadi enggak juga, sebenarnya semua dapil itu serem sebenarnya. Baik itu dapil 1, 2, 3 itu sebenarnya jawara semua. iya. Tapi tergantung kitanya dengan masyarakatnya bagaimana. Betul, tapi ini lumayan luar biasa Bu, karena Ibu seorang perempuan tadi kan langsung menerobos kursi pimpinan. Ini cukup menjadi inspirasi nih bagi perempuan-perempuan yang ada di Iya, boleh. Rejang Lebong Bu, terutama para generasi muda. Ya. Pesan Ibu Bu buat para generasi muda yang ada saat ini yang aduh kepengen deh kayak Bu Pera suatu hari, apa sih yang harus mereka persiapkan Bu dari Iya. awal, dari sejak dini nih? Iya, pesan saya walaupun kita tidak bisa berbuat banyak untuk masyarakat, kita harus menjadikan diri kita bermanfaat dulu. Bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk keluarga. Walaupun tidak bisa juga bermanfaat untuk keluarga atau masyarakat, bermanfaatlah untuk diri sendiri dulu. Bermanfaat untuk diri sendiri dalam arti ya kita tidak mengikuti arus-arus yang negatif. Jadi kita sebagai generasi muda, buatlah jiwa kita, semangat kita yang benar-benar membuat berguna untuk bangsa dan negara, untuk keluarga dan untuk orang tua. Bener banget, Iya. nih diingat ya minimal kita bermanfaat untuk diri sendiri dulu loh. Iya, Ya. betul. Jangan kerjanya rebahan aja di kamar ya Bu ya. Iya, betul, betul. Tapi gimana caranya biar kita ini bisa maju dan berkembang setiap harinya. Ibu, ini kan walaupun Ibu terbilang baru, ini bergabung di partai, di politik ini Bu udah berapa lama? Udah setahun? Udah berapa tahun? Udah Semenjak suami memegang sebagai ketua partai, saya udah masuk bergelut di politik itu. kira-kira setahun, 2 tahun? Udah 2 tahun, Udah jalan 3 2 tahun ya. Iya. 3 tahun itu masih terbilang baru juga ya Bu ya? Baru itu benar baru benar itu karena orang udah ada yang 15 tahun, 20 tahun bergelut di balang politik ini. Tapi Bu, meski Ibu terbilang baru, Ibu tuh kalau istilahnya Gen Z sekarang udah terlihat pro banget di bidang politik Bu. Apakah memang ada backgroundnya keluarga Ibu politikus semua atau Ibu nih yang baru pecah telur Enggak di dong. bidang politik? Enggak, kalau di bidang politik sebenarnya ayah. Ayah dulu emang dari 2009 dia udah masuk ke politik. Udah pernah masuk menjadi anggota dewan di 2009. Oh, Bapak siapa Bu? Izin kalau boleh tahu. Nama Bapak Herman Thohir. Oh, partai apa dulu Bu? Pertama waktu dia menjabat itu Partai PAN. Nah setelah itu 5 tahun ke depan di 2014 dia ikut lagi, tetapi belum nasib ya, itu di Partai Golkar. Golkar. Tapi sampai sekarang dia masih menjadi kader Golkar. Wah, sedikit Iya. banyak ada nih ya. Jiwa politiknya Background jiwa ada, politik. dari orang tua itu jiwa dagangnya ada. Yang pertama, yang kedua jiwa politiknya ada. Kemudian suami juga ketua partai ya Bu? Iya, ya? betul. Sefrekuensi deh jadinya ya. Ibu, ini kan Ibu sama Bapak sama-sama sekarang aktif baik di bidang bisnis maupun di bidang politik nih. Iya. Bagi waktunya Bu buat keluarga, buat kantor, buat usahanya Bu gimana? Iya, kalau untuk usaha itu alhamdulillah usaha kita sudah manajemennya udah tertata rapi, tertata bagus sehingga kita tidak perlu duduk menonton istilahnya dari pagi sampai sore, itu tidak perlu karena kita bisa memantau. Karyawan juga sudah memiliki tupoksi masing-masing, jadi mereka sudah paham. Dan untuk waktu keluarga saya bisa membagi itu, apa tugas kita sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai istri, saya sudah bisa disposisikan itu. Iya. Ya Bu, di sebuah acara kesempatan saya sempat melihat Ibu pidato. Ini saya cukup bikin merinding waktu itu. Karena Ibu mengatakan bahwa
Saya tidak akan korupsi. Oh, gitu, Bu. aduh. Bisa Ibu ceritakan lagi nggak sih Bu, biar pemirsa kita tahu gitu. Iya, kalau mendengar kata korupsi itu mengerikan sekali ya. Ya, mudah-mudahan memang kami dari kader Partai Gerindra itu ditekan sekali sama Bapak Prabowo itu untuk dari kader-kader Gerindra itu tidak ada yang bisa korupsi. Walaupun ada itu pasti di pidato Bapak kemarin mengatakan itu pasti akan dicari walaupun sampai ke lubang semut. Nah, jadi tapi ya dari diri saya sendiri, kenapa harus korupsi? Jadi kita harus tetap bersyukur gitu. Pokoknya suka banget sama pernyataannya Bu Vera waktu saya ada videonya ya. Terus ini Bu, saya lihat Ibu orangnya ke kantor itu on time. Siap. Ya, kalau ada undangan jam 8, Ibu datangnya jam 7.14. Luar biasa. Iya. Gimana pada kebanyakan orang kadang-kadang ngaret ya, kadang saya juga sering ngaret, tapi Ya, Ibu tuh memberi contoh Bu sama kita semuanya. Ya. Terus Ibu menekankan kepada kita agar lebih sederhana di zaman dimana semua orang berlomba-lomba untuk flexing Bu. Kok bisa ya Bu ya? Aduh. Wah, Ya. padahal orang seperti Ibu kalau mau beli bisa sebenarnya. Ya, Tapi betul. Ibu nggak mau, gimana tuh Bu? Itu menahan selera ya. Iya. Kalau untuk masalah waktu, mengatur waktu, karena saya sudah terdidik dari usaha saya mendidik anak-anak karyawan toko untuk memang on time tepat waktu. Jadi maksud saya di sana kalau kita memiliki apalagi di kantor, kita sudah membuat suatu acara, itu seharusnya emang kita sebelum tamu kita datang kita harus sudah siap. Itu satunya. Terus kalau masalah apa tadi? Kesederhanaan Bu. Kesederhanaan. Aduh. Sebenarnya saya lebih suka melihat wanita itu yang sederhana, Ibu Anita ya. Sederhana, enggak terlalu glamor. Ya, Terus barang-barang masalah make up, branded. barang branded itu enggak usah. Tapi salah satunya untuk memperlihatkan kita sederhana itu yang pasti ada dari dalam hati kita. Itu memang kita harus mencerminkan bahwa kita ada rasa ikhlas, memang rasa tulus. Jadi timbul aura kita loh gitu. Iya. Selain aura dari dalam, juga kita ditambah lagi dengan skincare ya. Yes. Ya. Kita perempuan harus gimana ya, merawat tubuh itu ya salah satunya dengan skincare yang pasti. Karena tidak mungkin lah ya yang kata orang saya cuma dengan air wudhu itu no ya. Ibu Anita juga sudah merasakan Harus itu pasti. yang jelas bersih rapi, yang penting itu sederhana, itu bersih, Tidak harus rapi, mahal. tidak harus mahal, sudah memperlihatkan kita itu wanita yang karismatik. Iya. Pokoknya Ibu tuh jadi contoh banget deh buat kita semua. Insya Allah. Ibu satu lagi saya lihat Ibu tuh aktif banget di majelis taklim ya Bu ya. Oh iya, pengajian. Ibu di BKMT pengurus kan? BKMT saya sekarang sebagai pengurus di bidang kewirausahaan. Wirausahaan itu ketuanya siapa Bu? Ibu Mulyana Ibu di Mulyana. Batu Galing ya. Ya saya lihat rajin tuh Ibu datang ke majelis-majelis taklim Bu. Kalau Ibu lihat pengelolaan kegiatan organisasi majelis taklim yang ada di Rejang Lebong ini, menurut Ibu apakah ada yang harus lebih ditingkatkan atau ini udah bagus nih? Iya, kalau saya lihat dengan saya sering ikut ke pengajian, insya Allah ibu-ibu itu sudah menyadari diri ya. Menyadari diri dalam arti mereka sudah menjauhi sedikit demi sedikit itu. Ibu-ibu itu salah satunya suka gibah gitu ya. Itu salah satunya saya sudah melihat. Karena seringnya saya ikut pengajian itu, jadi saya sudah sering melihat itu sudah sangat berkurang. Jadi pengajian-pengajian yang saya kunjungi, yang suka saya datangin itu ada manfaat dan ada kemajuan. Baik. Ya.
Ini lumayan, walaupun dalam belum sebulan kegiatan Ibu sudah mulai padat nih ya. Mudah-mudahan Insya Allah ke depan makin padat lagi nih kegiatan Ibu. Amin, ya kan? amin, amin. Tapi mudah-mudahan Ibu selalu sehat, Bu. Insya Nah, Allah. biar selalu dalam menjalankan tugas itu diberi kelancaran dan juga tetap bisa memenuhi harapan-harapan dari masyarakat. Masyarakat Iya. Rejang Lebong. Terakhir Ibu Vera, Ibu punya target tersendiri nggak dengan duduknya Ibu di DPRD Kabupaten Rejang Lebong nih, misalnya ada nih wilayah-wilayah yang ingin Ibu sentuh, ingin Ibu realisasikan pembangunannya gitu Bu kira-kira? Ada pasti di 15 kecamatan, insya Allah dalam 5 tahun ini insya Allah saya akan kunjungi dan saya akan pelajari apa yang benar-benar dibutuhkan oleh setiap kecamatan itu. Jadi semoga dalam 5 tahun ini terrealisasi walaupun tidak mengubah semuanya tetapi mengurangi. Ya minimal Ya. ada nih yang Ya, betul. mengalami kemajuan gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan ya baik Ibu diridhoi oleh Amin. Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin. Allah Subhanahu wa taala dan tentunya semua anggota DPRD yang berjuang untuk masyarakat diberikan kesehatan, kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan niat mulianya. Amin. Ibu Waka, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu. Sama-sama. Kapan-kapan kita bakal ngobrol lagi dengan isu-isu terhangat di Kabupaten Rejang Lebong. Iya. Terima kasih atas segala perhatian dan Ibu kita punya slogan. Iya, siap. DPR ini ketika saya bilang parlemen berdaya, kita jawabnya Rejang Rejang Lebong Lebong sejahtera. Oke. Ya, Kami siap. akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen berdaya, Rejang Rejang Lebong Lebong sejahtera.